Saya lihat papa nangis, saya pasti nangis dong. Saya ngomong, Pak, kenapa? Papa ini usaha beras udah 30 tahun. Cucu dari salah satu orang terkaya di Surabaya saat itu. Tapi ngasih kalian makan nasi pagi ini nggak bisa. Apa nggak miris, coba dengar. Saya langsung peluk papa saya bilang, Pak, tunggu sampai siang. Siang ini kita pasti akan makan. Papa udah kasih saya makan 22 tahun lebih dari cukup. Siang ini saya akan berjuang. Kita kasih solusi. Akhirnya guru saya datang juga. Sebuah kehormatan. Om Chandra, saya suka nonton konten-konten Anda. Terima kasih. Saya pengen dapat ilmunya dong. Lihat di berita dari iNews nih, Om, viral loh, Om. Ya. Kisah Chandra Putra jadi reseller demi bayar utang keluarga, kini punya 7 perusahaan. Betul. Utangnya berapa waktu itu, Om? Waktu itu tahun 97, orang tua waktu itu terkena krismon ya. Hah? Jadi usaha orang tua itu bangkrut, terus mama ketipu sama partner usahanya. Nilai Jadi utangnya? nilai hutangnya waktu itu 97 itu 500 juta. Kalau duit zaman sekarang sekitar 5M. Umur Om berapa waktu itu? Waktu itu saya 22 tahun. 22 tahun harus nanggung utang 5 miliar lah. Ya, kalau saya ngomong 500 juta kan kecil. 5M deh supaya relate dengan zaman sekarang. Oh iya dong, kan harus ngikutin yang sekarang Ya, kursnya. karena waktu itu US dollar masih 1.800. Sekarang udah inflasi gila-gilaan ya. Sekarang udah 15-16 ribu kan. Nilai mata uangnya kan turun kita sekarang. Benar, waktu itu tahun 97 UMR masih sekitar 100 ribuan lah. Om bayar pakai apa, Om? Ya. Sampai sekarang punya 7 perusahaan, sampai akhirnya saking kelebihan duitnya, Aduh. orang yang membuli anaknya Ruben Onsu pun sayembara. Siapa yang berhasil mencari siapa yang membuli anak Ruben Onsu, saya kasih hadiah 10 juta rupiah. Halo Ruben, saya komit lo ya. Ada. Yes. Brandnya banyak, Om nih. Thank you. Belum lagi tentang wah. Ya. Ini Iya. berbahaya. Sabar teman-teman, jangan dulu buru-buru ngecek yang ada keranjang atau deskripsi di bawah. Kalau pengen dapetin bukunya, meskipun sisa tinggal 3.000 lagi. Sabar. Gue gak minta lo untuk beli sekarang, sabar. Nih, tapi buku ini sangat berpengaruh buat Anda. Ketika Anda ingin melunasi utang-utang keluarga Anda. Benar. Asik. Kita spill tipis-tipis dulu aja, Om. Boleh. Gimana ceritanya, Om? Dulu, Om. Oke, jadi gini. Iya. Saya ini basicnya tuh lahir dari keluarga pengusaha. Kakeknya papa itu pedagang hasil bumi lah. Jadi boleh dikatakan termasuk salah satu Crazy Rich Surabaya 60-an. Wow. Kakeknya ayah saya. Jadi okay. itu angkatannya, kalau kita pernah dengar sekarang pemilik Salim Group kan Om Lim ya. Iya. Yang dilanjutkan anaknya ya. Iya. Bapak Antoni Salim dan Iya. cucunya Pak Akston dan sebagainya. Jadi itu seniornya Om Lim karena masih era 60-an karena dagang hasil bumi. Cuman kakek saya itu kayaknya anak emas deh, sehingga kadang di balik keluarga yang sukses itu anaknya kadang lembek ya, nggak berjuang ya. Makanya generasi pertama berjuang, generasi kedua menikmati. Itu generasi kakek ketiga saya. umumnya ngancurin. Menghabiskan. Akhirnya tapi kakek saya mendidik keras papa saya. Jadi papa saya waktu itu berjuang, tapi apa mau dikata tahun 97 Indonesia terkena krisis moneter multidimensi. 98 kerusuhan. Nah, itu sebuah kisah yang saya alami. Sehingga saya yang waktu itu kuliah semester berapa ya? 97, semester 4 itu saya stres. Jadi sebelum saya kuliah, saya mundur sedikit. Jadi saya itu memang udah mulai belajar berjualan itu usia 12 tahun. Di tokonya paman gitu loh ceritanya. Okay. Jadi paman saya juga pedagang kelontong lah. Yeah. Jual rokok, jual apa, ya toko-toko kelontong lah. Yeah. Belum ada Alfamart, belum ada Indomaret gitu. Iya. Ayah saya toko hasil bumi. Jadi saya magang lah di toko paman, usia 12 tahun, dibayarnya pakai permen. Kan seneng anak kecil. Oh iya. Ya, terus kemudian dan kita juga lahir dari keluarga pengusaha plus atlet. Jadi kakak saya ini atlet timnas Indonesia. Oh ya? Renang. Bukan timnas sepak bola. Oh iya, bukan ini ya. Renang. Jadi udah membanggakan nama negara udah biasa dari dahulu. Nah, jadi kita digembleng dengan mental atlet ya sejak kecil. Nah, akhirnya usia 12 saya berjualan, 17 karena namanya juga anak muda, pengen punya duit sendiri dong. Cowok juga. Oh iya. Akhirnya menjadi guru les privat. Ngajar? Matematika, fisika, kimia. Mafia. Matematika, fisika, kimia. Mafia. Ya, Mafia. Awal muridnya satu bulan uang lesnya cuma 50.000.
tahun 97. Nah, 8 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan berapa ya? 50.000 dibagi 8. Ya begitulah. Nah, dari 1 ke 1 akhirnya punya 8 murid 400.000. Untuk kelas mahasiswa tahun 97 dapat 400.000 itu lumayan pakai banget. Nah, jadi seneng. Tapi siapa sangka semester 4 ayah harus ketipu. Maaf, ibu saya ketipu partner usahanya, usaha jasa tenaga kerja. Partnernya adalah, mohon maaf saya harus sebut, ini bukan institusi tapi oknum, orang TNI, Angkatan Darat. serius Om? Serius. Jadi beliau tuh punya istri kedua, istri keduanya suka kasbon duit kantor. Fraud. Nah, mama saya orang yang polos, lugu, cuman taunya kerja, duit kantor habis untuk menghidupi istri kedua. Dan saya cek lagi kenapa istri keduanya anaknya dugem. Jadi duit kantor dipakai untuk itu. Sehingga ibu saya harus ketipu. Karena, mohon maaf, orang keturunan takut kan waktu itu dengan oknum TNI. Ya, ini sejarah lah. Sehingga tahun 98. Nah, dan sayangnya ibu saya nggak jujur sama papa saya gitu loh. Bahwa beliau itu harus untuk usaha itu harus menjaminkan sertifikat rumah. Ini cerita yang sebenarnya. Saya udah tulis di buku Badai Fasih Berakhir. Jadi papa saya yang harta satu-satunya sertifikat rumah itu digadaikan untuk usaha dan akhirnya usaha itu ketipu pula. Dan papa saya waktu itu usaha hasil bumi tiba-tiba US dollar dari 1.800 dalam sekejap naik ke 15.000. Tahun 98. Cek sejarah. Sejarah nggak bisa lupa. Sebentar dari 5.000, 10.000, 15.000. Habis tuh nilai kita hancur. Habis. Terus Indonesia tiba-tiba kerusuhan. Dan akhirnya bakar di mana-mana. Tahu. Kemudian bunga yang awalnya pinjem bank itu cuma 6% tiba-tiba jadi 60%. Gimana papa saya bisa bayar bunga? Akhirnya usaha toko harus dijual. Karena bayar hutang pun nggak cukup. Sehingga papa saya harus kehilangan usahanya. Seorang cowok ya. Pria dengan 6 orang anak, saya anak kelima, harus kehilangan usahanya. Kemudian mama saya juga ketipu, stres. Dan yang paling saya sedih adalah 4 bulan kemudian mama saya harus meninggal dunia. Itu yang saya... Wah, tahun itu lagi parah banget berarti ya? Parah banget. Meninggal dunia. Stres. Kena satu virus di otak. Jadi karena imunnya turun, kena virus nyamuk namanya encephalitis. Waktu itu belum ada vaksin. Sejenis meningitis gitu. Habis. Jadi papa saya kehilangan usaha, kehilangan istri. Cowok kalau sudah kehilangan karir, kehilangan pasangan gimana kira-kira? Nggak gila bersyukur tuh. Nah, itu dia. Ya kan? Itu dia. Mayoritas gila tuh biasanya tuh. Itu dia. Dan akhirnya hutang nggak bisa dibayar, aset satu-satunya hilang. Jadi kita itu punya rumah, untungnya rumah itu dijual ke siapa? Dijual ke temannya papa. Kok untung? Untungnya ada teman papa itu yang mau nampung rumah ini. Jadi tahu nggak, bisa kebayang ya, kita akhirnya tinggal di rumah kita sendiri tapi statusnya ngontrak Ya gitu. Allah. Jadi bahasa untung di sini narasinya adalah terselamatkan ada tempat tinggal, nggak kehujanan. Ya. Tapi sisi negatifnya adalah itu bukan jadi rumah milik sendiri lagi. Waduh. Dan saya ngontrak di rumah saya sendiri. Dan saya pernah yang paling sedih, ayah saya toko beras nih hasil bumi. Karena habis semua, mama udah meninggal. Pernah satu pagi itu saya bangun, nggak ada nasi di dapur. Toko beras loh. Ya Allah. Papa udah kehilangan usaha. Terus papa saya nangis. Papa saya bilang, maafkan papa, karena papa... Kalau saya cerita ini susah ini jadinya. Apa? Kenapa Om? Nggak apa-apa Om. Aduh. Ini kita butuh pelajaran di sini yang muda-muda nih. Karena kan sesuai dengan channel Om yang subscribersnya 4 kali lipat dari saya Om. 4,2 juta. Kami 1,4 juta. Artinya, dan sesuai dengan namanya lagi. Success before 30. Iya. Nah ini pesan buat teman-teman gimana Benar. caranya sebelum nyampe umur 30 tahun kita harus gali solusi dari beliau. Benar. Jangan sampai udah lewat dari 30 tahun. Benar. Anda salah langkah. Nah, kami Benar. butuh belajar Om. Apa sih Om? Nggak apa-apa keluarin Om. Gimana? Kami ingin belajar. Jadi Umur saya 30-an anyway, makanya saya harus ngikutin dari channel Om ini nih. Harus. Jadi artinya ketika saya usia itu 22 waktu itu. Puncaknya saya di usia 22. Karena kan saya kelahiran 76 ya. 76 kan 98 itu ya. Jadi itu papa itu bangun pagi itu nangis gitu. Saya lihat papa nangis, saya pasti nangis dong. Saya ngomong, "Pak, kenapa?"
papa ini usaha beras udah 30 tahun. Cucu dari salah satu orang terkaya di Surabaya saat itu. Tapi ngasih kalian makan nasi pagi ini nggak bisa. Apa nggak miris coba dengar? Aduh, gimana? Gimana? Coba, Brother Derry. Kamu denger ini kayaknya tersayat kan hati. Beras tuh, makan nasi doang loh. Apa bedanya kita pengemis? Saya langsung peluk papa saya bilang, "Pa, tunggu sampai siang. Saya akan cari. Siang ini kita pasti akan makan. Papa udah kasih saya makan 22 tahun lebih dari cukup. Siang ini saya akan berjuang." Oke, sambil menangis. Menangis tidak membuat kita kenyang, Pak. Ya, saya tutup air mata pulang. Ya nangis lagi saya. Ya, tapi berjuang dong. Fight. Terus kita harus gimana gitu loh. Akhirnya ya namanya rezeki. Nah, itulah saya awal memulai usaha saya yang pertama sebagai reseller. Saya jualan, dapat duit. Siang itu kita makan. Dan saya bilang sama papa, "Pa, saya berjanji. Rumah ini memang sudah bukan milik papa. Tapi kita dibesarkan di rumah ini. Saya janji rumah ini saya akan beli balik untuk papa." Saya ngomong kayak gitu. Dan itu kalau saya skip, saya bisa beli balik hanya udah waktu 3,5 tahun sejak saya katakan hari itu. 3,5 tahun. 25 saya baik-baik rumah itu. Caranya dong, Om. Oke. Ini saatnya dia. Reseller yang tadi itu. Reseller. Apa yang dijual, Om? Oke, Banyak reseller. teman-teman juga yang butuh ilmu itu. Oke, saya basically dari bisnis food supplement. Oke. Food supplement. Jadi kita kasih solusi juga kan. Oke. Jadi kita menjual lah produk-produk untuk kolesterol, produk-produk untuk asam urat. Dan perusahaannya sampai sekarang masih gede. Udah 25 tahun company-nya. My first company gitu. Jadi artinya sambil jadi guru les, saya menjadi reseller lah. Jadi jualan. Dan waktu itu perusahaan kita kombinasi antara reseller sama produk kesehatan sama produk kecantikan. Jadi kita juga jual skincare tapi zaman dahulu. Kita ada jual alat gimana membuat keriput dalam 15 menit keriputnya hilang. Waktu itu produk itu masih ada seperti itu. Bisa begitu ya? Bisa. Oh. Tapi produknya udah nggak ada sekarang. Kayaknya udah kalah canggih sama skincare klinik-klinik yang sekarang pakai laser apa udah kalah canggih. Tapi 25 tahun yang lalu udah ada produk begituan. Keren. Dan itulah jadi kita anak muda itu kalau kita terkena masalah dan bencana, pilihannya cuma 2 kan. Meratapi atau kita bangkit. Nah kalau meratapi ya saya peluk ayah saya terus sambil nangis terus, sambil cerita masa lalu terus nggak ada solusinya. Lebih baik saya hapus air mata, saya bangkit. Saya milih seperti itu, kita berjuang. Nah akhirnya yang penting siang ini kita makan gitu. 3,5 tahun yang penting lunas. Saya masih ingat rumah itu dijual dengan harga 300 juta. Duit 98. Maaf, rumah itu dijual tahun 96. Jadi 98 puncak krisis tapi 96 rumah itu udah dijual, kita udah ngontrak. Jadi 99, proses 98, 99, tahun 2002 saya beli balik rumah itu. Oke. Kita teknis langsung ya. Langsung teknis. Reseller produk tentang kesehatan, Yes. kecantikan, dan lain sebagainya. Itu masih relevan sampai sekarang. Oke. Itu masarin marketingnya, kemana, ketok pintu kah, ngirim-ngirim nitip Zaman dulu kan nggak ada marketplace, Iya, gimana nggak caranya? ada online. Pakai brosur lah. Oh, brosur. Bagiin ke rumah-rumah? Direct selling, Mau nggak direct mau ya? sales. Mau nggak mau ya? Mau Bukannya nggak mau. resistennya tinggi banget. Orang begitu udah kayak, misi bu, kita disamperin di mall aja, mohon maaf mbak, saya buru-buru. Ya, Gimana menghadapi resisten itu? oke. Kita cari orang, saya selalu kasih perumpamaan itu tentang kenapa kalau pelihara kucing Anggora atau kucing Persia di rumah nggak bisa tangkap tikus. Karena kucingnya udah nyaman, udah gemuk. Kita harus cari kucing kurus. Oke. Makanya dia udah gemuk, udah oke, ngapain gue Iya. nggak ngiler lah istilahnya. Nggak ngiler dan dia lebih pikir egonya ditolak gitu loh. Majikan gue masih ngasih gue makan kok. Tapi lebih baik kita cari kucing kurus di depan yang ngais-ngais di tong sampah, kita masukkan dalam rumah, nggak sampai sejam bisa tangkap 8 ekor. Maka market kita adalah cari reseller yang kucing kurus. Gila. Ini baru tipis-tipis kulitnya success before 30 ya. Kita jangan cari kucing gemuk, percuma. Kucing gemuk buat lucu-lucuan doang. Kucing kurus lah yang bisa tangkap tikus.
Dan dia nggak ada ego, nggak ada gengsi. Saya adalah kucing kurus. Wah, oke. Saya nggak peduli mantan Crazy Rich, cucunya apa, masa bodoh itu semua. Buang itu semua. Itu sudah masa lalu. Karena sekarang saya lapar. Dan orang yang lapar bisa melakukan apapun. Oh iya. Jadi tentang jargon kosongin gelas itu udah Benar. dari zaman dulu Benar. ya. Kita sekarang Benar. enak banget tinggal Benar. nikmatin dari beliau-beliau ngajarin kita dulu ya. Benar. Saya dulu harus beli buku dari luar negeri mahal loh. Belajar dari kisah orang sukses. Kan dulu nggak ada YouTube. Saya ikut seminarnya. Oh tetap ikutan seminar kan? Oh, iya. Belajar dari papa keluarga tetap nggak boleh. Kita harus kosongin gelas ya. Jadi kenapa Iya. kita menemukan satu ilmu dari luar sementara internal kita pun juga bisa ngajarin sebetulnya. Orang sukses itu kan belajar dari pengalaman sendiri plus pengalaman orang lain. Jangan cuma belajar dari pengalaman sendiri. Kalau kita belajar dari pengalaman sendiri, keluarga itu base kita. Tapi dunia terus berubah, kita harus juga belajar dari pengalaman orang lain. Makanya jangan alergi tentang begitu ada yang tiba-tiba buka workshop dikatain jual ludah. Tahu gak sih gitu-gitu Om? Tahu, saya sering kok diomongin jual ludah. Saya juga. Tapi teman kita ngomong ludahnya aja laku kok katanya. Iya, iya kan maksudnya mindset harus dibenahi nih mereka-mereka nih. Saya kena sekali. Giliran misalnya ya mau di podcast maupun tidak Ya, gitu ya. ya. Tetap. Nah, coba kenapa ini bukti contoh teman-teman. Cucu Crazy Rich tapi Iya. mau belajar beli buku orang gitu loh. Ya. Padahal belajar sama keluarganya sendiri bisa. Ya, Apa yang harus dibenahi dari mindset kita? setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Jadi kita nggak boleh menutup diri bahwa pengalaman kita yang terbaik. Detik itu juga kita merasa diri kita pintar, detik itu juga kita merasa diri kita yang paling hebat, detik itu juga awal kejatuhan kita. Itu prinsip saya. Sehingga saya dari pengemis pun saya bisa belajar. Saya dari tukang nasi goreng jual di pinggir jalan, saya suka wawancara tukang nasi goreng di pinggir jalan. Saya tanya, Pak, Bapak udah berapa lama jualan? Dia bilang, udah 20 tahun. Enak ya, anaknya berapa? 3. Dia bilang, Bapak berjuang anaknya sampai sekolah apa? Alhamdulillah udah kuliah 3-tiganya. Hebat. Tapi saya beritahu satu, Pak. Bapak hebat. Anak Bapak 3 bisa kuliah. Tapi belum tentu anak Bapak bisa punya 3 anak dan bisa kuliah seperti kayak Bapak. Masa begitu? Saya nggak sekolah. Justru orang nggak sekolah kayak Bapak, orang luar biasa. Orang yang sekolah belum tentu. Dia paling banter. Mohon maaf ya, saya bukan menghina profesi karyawan. Bukan jadi pengusaha. Dia mungkin jadi karyawan cuma terima gaji. Tapi belum tentu gajinya cukup untuk nyekolahkan 3 anaknya sampai kuliah. Kenapa dia nggak gede usaha nasi goreng Bapak jadi gede, saya mau kayak gitu. Ya. Dia pinter kan, dia ada teori kan. Kalau nasi goreng Bapak enak. Saya sering ngobrol kayak gitu di pinggir jalan. Dengan penjual nasi goreng pun saya belajar. Saya nggak cuma belajar sama para konglomerat, keliru. I can learn from everyone. Termasuk belajar sama Derry. Waduh, kebalik Om. Serius. Setiap orang adalah guru saya. Itu mentor saya selalu berkata. Jangan pernah menganggap remeh orang siapapun di depan Anda. Sekalipun dia seorang pengemis. Kita bisa belajar dari dia. Kembali ke kucing kurus itu tadi. I'm a hunger cat. Jadi gengsi lah. Aduh, mohon maaf lo ya. Sekarang kamu udah kena pinjol. Kamu udah kena hutang. Ego lu udah habis. Namamu udah disebar ke seluruh teman-teman lu. Iya. Dipermalukan. Kamu hari ini bayar hutang lu. Mau gengsi apa lagi? Itulah perasaan saya saat itu. Itu hutang bukan saya lakukan loh. Itu saya dapat warisan hutang dari orang tua loh. Tapi ya kita harus berjuang. Kenapa? Saya anggap meskipun itu hutang bukan saya lakukan, tapi saya harus menjaga nama baik orang tua saya. Yang paling saya sedih adalah waktu mama saya di rumah sakit, telepon itu berdering. Makanya nomor saya ini adalah nomor sejak tahun 96. Ini XL sejak 96. Saya nggak pernah 10 ganti. angka? 10 angka. Waduh. 28 tahun nomor ini. Kan ada risetnya tuh katanya. Iya. Orang yang nggak pernah berubah angka itu biasa integritasnya bagus gitu. Karena Karena nggak pernah ada utang, nggak pernah kejar-kejar orang gitu ya, nggak pernah ganti nomor. nggak pernah ganti nomor. Karena kalau dikejar hutangnya nggak pernah lari gitu. Oke. Nggak kayak sekarang kalau kena pinjol kan ganti nomor terus. Iya, iya. Sama, saya bilang, saya telepon, saya angkat. Saya bilang, dulu nggak ada video call. Saya bilang, kalau nggak percaya mama saya sekarang sakit di rumah sakit. Datang aja, kamu mau nagih kayak gimana pun, kamu mau tampar saya, mau pukul saya, karena nggak bayar hutang mama saya terbaring. Kasih saya waktu. Saya akan lunasin satu persatu. Saya datangin. Waktu itu ada 5 teman terbaik mama, yang mana mama itu hutang, ya kalau duit 5M ya, ini 500 juta, ini 500 juta. Saya datangin satu persatu. Jangan khawatir, saya akan lunasin. 3,5 tahun saya lunasin. Dari duit komisi jadi reseller. Jangan remehkan reseller.
Jangan remehin, mentang-mentang dia nggak punya brand, nggak punya produk, jangan remehin. Jangan remehin. Bahasa sekarang afiliator lah. Iya. Afiliator tuh gede loh komisinya. Gede lagi, ya benar. Jangan ngomong gengsi, gua punya brand. Sorry to say. Kalau otak itu udah nggak bisa mikir, pepatah berkata, tiada rotan akar pun jati. Itu saya. Yang penting lunas. Dan saya bilang, saya nggak akan lari. Siapapun sekarang. Makanya kalau podcast yang orang-orang tua denger saya ngomong tuh seneng. Kenapa? Karena ada beberapa yang saya hutang, beneran saya lunasin gitu. Makanya saya bilang sama papa saya, Pak, jangan khawatir. Pasti rumahnya akan saya beli kembali. Kok ya kebetulan, di tahun kedua, temannya papa itu butuh duit. Dunia itu kan terus berputar ya, roda ya. Jadi ketika ada orang masa jayanya, dia lagi di bawah. Dia bilang, tolong beli balik dong rumah. Wah, dia cuma punya 2 rumah. 1 rumah yang dibeli dari saya, 1 rumahnya dia sendiri. Pilihan saya cuma 2. Jual rumah saya atau jual rumah yang aku beli dari kamu. Dia ngomong gitu sama papa saya. Tolong dong dibeli balik. Wah, saya dipanggil sama papa. Wah, ini rumahnya udah mau dijual balik nih. Saya beli 300 juta kan tadi kan. Kita jual balik 600 juta. Dalam waktu 8 tahun 1 kali lipat. Dahsyat. Kalau duit sekarang 3M jadi 6M gitu. Iya. Papa saya marah-marah, enak betul 8 tahun udah untung 1 kali lipat. Ya gimana lagi, harga pasarannya segitu. Saya bilang, saya ada aja solusi. Saya bayar dan bisa aja. Usia 25, 3 tahun setengah kemudian rumah itu betul-betul saya beli balik. Gila. Beneran, itu beneran. Itu kisah, itu di Badai Pasti Berlalu. Gile. Ngomong gampang ya, tapi apa yang saya lakukan, tidur sehari cuma 3 jam. Malam itu pun saya nggak tidur karena berdoa karena ibu saya sakit. Jadi di malam di rumah sakit yang malam saya berdoa nemenin mama saya. 4 bulan tetap meninggal, nggak bisa apa-apa. Bangun pagi saya demo lagi, jualan lagi ke rumah orang, keliling rumah ke rumah, kan dulu door to door tuh, rumah ke rumah, sebarin brosur. Ada yang puas dia kenalin lagi ke temennya, begitu terus. Dia cocok kenalin lagi ke temennya, begitu terus. Makanya saya ngomong zaman sekarang ya enak banget ini anak muda. Cuman di depan HP aja bisa make money. Iya lagi. Aduh, kalau zaman saya itu kayak dulu kayaknya bukan 3,5 tahun deh. Kayaknya 1 tahun udah keluar. Apalagi sekarang ada fitur baru loh dari YouTube loh. YouTube Shopping. Weh, keren. Tuh. Saya baru tahu dari ini. Dong. Jadi alhamdulillah kasih solusi menjadi eksklusif partner lah ya. Congrats ya. Terima kasih Om. Congrats. Saya harus belajar ini sama Aduh, kasus. Justru karena Anda bikin channel itu, saya bisa di titik ini karena saya nyontek punya Anda. Siap. YouTube Shopping itu udah ada keranjangnya sekarang. Kerjasama bareng sama Shopee. Nah, apalagi kalau sekarang ini kan kita broadcast sekali, yang nonton bisa sampai banyak kan. Nah, kalau dulu kita demo, kita jualan, maksimal berapa sih? Kita 1 hari ketemu orang maksimal berapa sih? Paling 5 orang. Itu pun bisa ngelunasin hutang loh. Berarti kalau teman-teman istilahnya sekarang sukses di sebelum umur 30 tahun, benar. Itu nggak hal yang kaget ya Om ya? Harusnya nggak kaget. Karena di zaman sekarang tuh udah serba mudah ya. Iya, tapi saya sukses sebelum 30, bukan kaya loh ya. Sukses. Bedanya apa sih Om? Karena orang sukses itu pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu sukses. Itu definisi saya. Kenapa? Okay. Coba itu di buku kedua. Jadi yang pertama ini tentang hutang. Itu tentang hutang, bagaimana saya melewati badai dan akhirnya bisa berlalu. Buku yang kedua saya tutorialnya gimana kamu meraih kesuksesan sebelum 30. Oke, salah satu kita kupas Satu ya. Jadi Badai Pasti Berlalu ini yang kita bahas di awal adalah kisah inspiratif tentang perjalanan dan perjuangan mencari makna hidup. Iya. Ini tentang gimana cara melunasi hutang. Yes, serta saya itu terus terang tadi sempat di-spill tentang nggak bunuh diri aja udah untung. Iya. Saya sempat hampir bunuh diri. Tahu bukan hampir bunuh dirinya karena nggak bisa ngelunasi utang orang tua. Karena apa? Saya nggak rela mama saya meninggal. Karena mama saya itu pejuang ekonomi keluarga. Tapi 4 bulan meninggal. Nah itu yang saya nggak terima. Kenapa kok begini? Tapi untung kan, sorry itu saya, orang Tionghoa itu kan ada disemayamkan ya. Iya. Kalau Muslim kan 1 hari ini selesai langsung sholat, langsung selesai ya habis ya. Paling 7 harian, 40 hari. Bagi yang melakukan tradisi itu gitu. Yang tradisi itu ya. Okay. Tapi kalau kami ada disemayamkan waktu itu 8 hari. Jadi ada orang memberikan penghormatan terakhir. Nah 8 hari itu pikiran saya mau bunuh diri terus. Saya lihat peti mati mama saya itu, saya kayak nggak terima. Mama ngapain kok mama mendahului saya gitu loh. Nanti siapa yang nemenin saya berjuang? Ya kurang begitu gitu. Tapi untungnya di hari ke-8,
ketika mama saya proses pemakaman, saya di situ malam dapat mimpi. Siang lah, kurang lebih siang saya dapat mimpi. Mama saya tersenyum mama saya. Nah, dari mimpi itulah akhirnya saya tahu bahwa saya harus bangkit dan berjuang dan mama saya baik-baik saja. Memang jalannya harus demikian. Itu yang saya dapat pemaknaan hidupnya. Oh, jadi Benar. buku ini nih bisa dibilang mungkin kalau aku rangkum Om, ini buku pelunas hutang nih ya. Ya mungkin begitu. Dahsyat nih. Berapa total eksemplarnya? Berapa pieces? Ini sudah terjual almost 50,000, 50,000. 50.000 sekarang sisa 3.000 rupiah. Ya, Saran 3.000. saya- 3.000? Piece. 3.000 pieces. Piece ya. Bukan 30.000 ya, 3.000 ya. 3.000 piece saja. Nggak banyak lagi. Sisa 3.000. Dan saya nggak akan cetak lagi rencananya. Oke. Ini gue bantu teman-teman, gak usah khawatir. Ini saya mudahkan dengan ada tampilan di bawah link. Iya. Kalau teman-teman lihat YouTube shopping kita, Iya, ada iya. di situ. Linknya juga kita bantu. Kalau teman-teman nemu postingan ini adalah lewat YouTube atau lewat Instagram, Iya. cek aja caption untuk informasi lebih lanjut. Ini tolong 3.000 aja teman-teman. Dan Iya. ini memang eksklusifnya dalam tanda kutip ya. Ya, Bisa ada sekarang ini bisa Boleh. diambil nih ya. boleh. Dahsyat. Saya berikan kasih solusi sebagai salah satu official resellernya buku Badai Wih, Badun. mantap. Nih ya, Silakan. selama 3 tahun Ya, lunas hutangnya. Lunas. Pelajaran hidupnya boleh saya spill di sini ya, boleh. tipis-tipis ya. Boleh. Kisah seorang resepsionis Itu ada kisah-kisah beberapa orang. Ah, Tapi kalau mau tahu kisah saya itu di depan, yang ada di halaman berapa? Om? di sini. Coba kita buka. Itu daftar itu isi. saya memberikan contoh-contoh itu tentang kisah-kisah yang bagaimana saya itu melunasi hutang. Bagaimana saya melunasi hutang. Nah, ini kan kisah saya di sini. Ini waktu saya masa kecil. Wih, Mm-mm. banyak kok yang DM saya gimana caranya bebas dari hutang tuh banyak Pasti. banget. Pasti banyak. Teman-teman, ini beliau sudah melalui Benar. cobaannya, jadi Benar. kita harus ambil Dan ini ilmunya. saya persembahkan untuk almarhum ibu saya ya. Ibu Madelena Tracy. Terus kalau mau tahu sinopsisnya di balik belakang sendiri. Paling belakang sendiri, bukan. Ini? Iya, itu dibaca itu aja. Ah. Nah, bagaimana saya? Ya, itu dia. Oh, kepahitan hidup. Bener. Karena saya di buku ini mengajarkan, kan gini loh, orang kalau dikejar hutang itu kan depresi ya, Iya. stres ya. Nah, orang baca buku ini akan relate. Gimana saya mengatasi depresinya? Gimana saya mengatasi sedihnya? Gimana saya mengatasi nggak bisa makan pagi hari itu? Itu banyak syarat di buku ini. Nih guys ya, beliau sudah melewati itu dan sekarang ini saya akan spill ya, ada di sinopsisnya di belakang buku ini. Iya. Isi buku ini sudah berhasil beliau tuang ya isinya tuh karena memang melewati strategi-strategi Betul. yang udah dijalankannya. Ya, dan ada 11 tokoh yang kisahnya mirip kayak saya. Nah, maka dari itu sekarang di dalam organisasi bisnis yang dipimpin oleh beliau, Ya, lihat nih ya, buku ini bisa akhirnya menjadikan beliau ada di titik beliau telah memiliki lebih dari 5.000 manajer yang rata-rata berpenghasilan 2.500 sampai 5.000 dolar per tahunnya. Iya, benar. Lebih dari 50 direktur Ya. yang rata-rata penghasilannya 10.000 sampai 30.000 dolar Per tahun ya. per tahunnya. Betul. Ratusan juta tuh ya. Iya, per Lebih bulan. dari 20 Mm-mm. CS tuh customer. Star director lah. Oke. Istilahnya salesnya miliaran lah. Miliaran. Iya, Dan jaringan distributornya lebih dari 350.000 orang. Reseller. Resellernya Reseller. 350.000 orang. Iya, benar. Nih harus buru-buru sih teman-teman, tinggal 3.000 lagi sih. Iya. Gile. Tuh udah. Maaf ya. Kasih solusi. Kasih solusi. Jadi percuma ngomongin hutang itu percuma. Kasih solusi aja. Udah langsung aja. Udah. Guys, tanpa mengurangi rasa hormat ya, hampir tiap hari saya terima DM. Yes. Curhatan teman-teman Pasti. hutang. Ini kalau Pasti. saya bongkar di sini tuh, Pasti. Bang gimana Bang? Pasti. Lu kan kasih solusi. Ya ini, makanya Ya. gue datangin orangnya. Kasih solusi. Informasi lebih lanjut untuk dapetin buku ini tinggal 3.000 pieces lagi ada di bawah teman-teman. Iya, Ini baru buku yang pertama. Baru yang pertama. Kalau yang ini lebih ke apa beda sukses sama orang kaya itu tadi. Orang Bedanya di mana sih? Gini. Kalau orang sukses, kaya itu cuma satu aspek. Kaya cuma satu aspek. Bingung ya? Jadi gini. Sukses itu ada 8 aspek. Orang itu dikatakan sukses kalau ada 8 aspek ini. Oke. 8 komponen ini. Oke. Orang sukses wajib kaya dong. Oh iya. Oh, wajib. Kaya secara material ya. Iyalah. Iya, ada 7 lagi yang lain. Tujuannya apa? Keluarga harus bahagia. Ah. Buat apa kaya? Keluarganya berantakan. Aduh, iya lagi. Iya kan, sorry to say. Lu hebat, lu flexing, punya mobil, punya rumah. Kayak anak-anak sekarang dikit-dikit flexingnya gitu. Keluarganya berantakan. Lu sukses gak sih? Kagak bagi saya. Lu kaya duit doang.
Oke, kena tuh ya. Yang kedua. Iya. Yang ketiga, kamu punya waktu untuk dirimu sendiri nggak? Kadang orang kaya, dia makan pun nggak sempat. Kena kau. Iya, kena lagi. Jangan di-spill intermittent fasting. Itu dua hal yang berbeda. Kadang saking sibuknya, dia tuh nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Itu sukses aspek yang ketiga. Aspek yang keempat, kamu punya relasi nggak? Banyak orang kaya itu cuman seorang diri. Dia keluar ketakutan, bodyguard-nya seabrek-abrek. Dia setiap hari insecure. Kemana-mana bawa pistol. Musuhnya banyak. Menurut saya nggak sukses orang kayak gitu. Orang yang sukses itu mau makan di pinggir jalan, mau naik Lamborghini juga oke. Nggak takut sama siapa-siapa, nggak pakai bodyguard. Iya, bener. Kayak Om bisa ngobrol sama tukang nasi goreng. Nah, itu bagi saya, orang sukses wajib punya relasi. Relasinya dari semua aspek. Dia punya kehidupan sosial. Intinya punya social life. Manusia kan makhluk sosial. Iya. Saya datang ke sini silaturahmi ini kan menjalankan fitrah kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Lah kalau manusia orang kaya kadang nggak punya loh teman. Boro-boro muncul buana takut. Nggak mau terpublikasi kan? Nah, ada 4 lagi yang lain. Apa itu? Ada di buku itu. Ada di sini ya. Gila. Jadi orang sukses pasti kaya, orang kaya belum tentu sukses. Jadi jangan mau kaya before 30, harus sukses before 30. Oke. Ada nih ya yang kedua linknya, gimana cara dapetin bukunya ya? Ada. Ini laku berapa eksemplar, Om? Ini kayaknya udah sisa cuman 2.000 deh. Jadi 2 ini cuman 5.000. Ini lebih gak banyak, ini laku ini. Oh. Yang itu hutang, yang ini how to. Itu utang, ini how to-nya. Gimana nggak laku sampai akhirnya diabadikan sebagai nama channel ya? Yes, itu dia. Itu dia tuh. Itu makanya dia. orang saking provennya, saking trustednya, success before 30 itu yang dimaksud adalah nama channelnya, plus sekarang juga akhirnya di gini, usia 25 saya bayar hutang, lunas semua. Usia 26 saya malah beli rumah baru. Untuk rumah saya sendiri sama istri saya waktu itu. Kok bisa ya? Jadi udah ngelunasin hutang orang tua, tugas saya udah selesai, saya beli rumah baru. Usia 30 saya cetak $1 juta. Gitu ceritanya. Dahsyat. 15 miliar. 15 miliar. Dari minus 5M. Bocorannya berarti 4 yang paling krusial ada di sini yang tadi. Ada. Lengkap. Bisa tembus 15 miliar itu. Yes, how to-nya lengkap semua. Ngeri. Saya selalu bilang itu 3. Intinya tuh 3 di sini. Di depan saya udah spill. Sini ya. Kalau mau sukses itu harus punya mindset. Oh ya, mindset. Kedua harus punya mentor. Iya penting dong. Sama yang ketiga. Derry punya mentor nggak? Punya. Pasti. Semua orang sukses pasti punya mentor. Iya. Pasti, itu nggak bisa bohong. Iyalah. Nah kalau hari ini temanmu 5 pemabuk, kamu pasti orang ke-6. Iya. Bener kan? Iya. 5 orangmu, teman-temanmu penggosip, kamu pasti orang ke-6. Iya. Jadi cek 5 teman terdekatmu siapa, ya itulah kamu gitu loh. Termasuk isi dompetmu nggak jauh beda sama 5 orang itu. Iya. Bener kan? Bener, kalau 5 orangmu kena pinjol semua, kamu orang kena. Itu udah pasti. Saya jadi inget yang Om Chandra kemarin tadi diundang sama Ustadz Khalid Basalamah di restoran beliau. Dan Ustadz Khalid juga pernah mampir ke tempat Om juga ya. Benar. Ya kan? 9 bulan yang lalu beliau mampir. Beliau kan juga mengatakan bahwa kamu ya sebagaimana agama temanmu gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Ya seperti misalnya lo main sama orang yang pandai besi, lo dapet baunya. Iya. Lo main sama pedagang parfum dapet wanginya. Iya. Nah, itu beliau ngomong juga di channel saya sama gitu loh. Oh, makanya dari 3 hal ini, mindset, mentor dan sama alat. Alat itu kendaraan. Oke, sebentar sebelum ke alat, maaf saya potong. Mentor yang dimaksud termasuk bagaimana cara memilih mentor yang tepat ada di dalam buku ini. Ada. Wow, ada loh. Berarti kalau dia salah milih mentor, dia akan bahaya. Kamu akan menjadi siapa? Kamu harus menjadi expert di siapa? Kamu harus cari orang terbaik di bidang itu. Sisa tahun hidupnya dia sia-sia berarti? Ya misalnya dia tiba-tiba udah 5 tahun dia salah milih mentor, berarti 5 tahun itu kebuang dengan sia-sia dan mulai lagi dari nol. Nggak sia-sia juga karena dia dapat pengalaman pribadi. Minimal dia punya basic untuk dia itu nggak salah jalan lagi. Dia udah tahu mana yang salah kan. Oke. Nah, tapi kamu sudah wasting begitu lama kalau kamu nggak punya GPS-nya. Sebelum salah ngelangkah ya, dia mendingan deh. Itu dia. Bukunya. Ada di mana bukunya ada di bawah. Zaman dulu ya, saya waktu kecil ya, saya mau cari buku begini ini susah loh. Susah, isinya orang luar semua. Kadang nggak relate, contoh-contohnya nggak relate. Lah ini kan contoh orang Indonesia. Relate. Oh, iya, kan ngalamin sendiri. Karena zaman saya dulu waktu kecil di toko buku nggak ada buku-buku begini.
Orang Indonesia yang nulis nggak ada, orang luar semua. Iya. Saya haus. Karena apa? Nih, di sekolah nggak diajarin nih cara bayar utang. Iya bener lagi. Kita lihat daftar isinya ya. Ya, Aku boleh. spill ya. Ini aja di yang mana? sinopsis saja. Sinopsis Nah, aja. lagi-lagi sinopsis saja. Mindset alat mentor Chandra Putan Negara. Ya. Oh iya benar. Nih, prestasinya kalau saya coba simpulkan, Ya, menjadi miliarder sebelum usia 30 Ya. tahun. ya. Malu juga ya udah lewat dari 30 tahun tapi belum jadi miliarder. Enggak lah, enggak lah. Makanya buruan kejar. Jangan lama-lama. Lu udah 35 tahun, 38 tahun Iya, kan? iya. Mencetak $1 juta Benar. dengan kursnya berarti kan sekarang tuh kan 15 miliar ya. Benar. Di usia 30 Iya, tahun? Iya. Anda umur berapa sekarang dan saldo Anda berapa? Ini untuk memotivasi teman-teman. Iya, untuk memotivasi bukan untuk mengintervensi. Enggak dong, Ya. enggak ya. Keliling 5 benua, 40 negara di usia 33 tahun. Benar. Itu saya udah capai semua. Dari minus loh ya. Memiliki 1 juta reseller. Ya, itu 350.000 itu buku tahun 2012. Ini buku saya terbitkan 7 tahun kemudian, reseller saya udah bertumbuh jadi 1 jutaan. Jadi sampai hari ini reseller saya total always 1 million. Ya bahasa sekarang affiliate lah. Iya, produknya apa Om waktu itu? Sama, health food. Health food ya. Health food sama skincare. Itu my first company ya. My first company ya. Sampai sana. Dan ada nggak di dalam sini bahwa Haha. kiat-kiat memilih produk mana yang akan cocok dijadikan reseller? Gini, carilah produk yang memang dibutuhin orang. Apa sih pengusaha? Kasih solusi kan. Iya. Percuma kita ngomong panjang lebar kalau nggak ngasih solusi. Orang hari ini, orang Indonesia sukanya makan apa sih? Gorengan kan. Mau orang tua sampai muda suka gorengan. Gorengan berarti identik kolesterol. Ya jualah produk kolesterol. Nah apa bedanya produk kolesterol ini sama yang di pasaran? Nah produk kolesterol ini lebih bagus. Orang-orang tua kalau misalkan sholat kakinya sakit, berarti persendiannya masalah. Cek-cek ujung-ujungnya asam urat. Ya udah kasihlah produk asam urat. Harga kita lebih bagus, kemudian alami, herbal, laku sudah produknya. Sesimpel itu. Berangkat dari problem statement ya. Ya, itu dia. Yang penting kasih solusi. Iya betul. Itu kan ilmu, makanya Ya. tuangnya dalam sini nih. Ya, Kalau mau dapetin solusi. benar. Dahsyat. Sebenarnya simpel sih Om. Simple. Iya tapi mau apa enggak aja sih sebenarnya. Mau atau enggak? Nah itu. Karena ya selalu ada excuse ngomong mah gampang. Ya kan? Ya intinya anak-anak muda sekarang itu sebelum melangkah di googling, dikit-dikit googling. Nggak bisa lah. Nggak mungkin lah. Nggak bisa, susah lah begitu. Saya udah tuangkan gimana cara mengubah energi tidak bisa itu jadi bisa di 2 buku ini. Tapi kalaupun saya udah kasih solusi di 2 buku ini, tetap kamu nggak bisa, ya bukan salah gue dong. Kan saya udah I show you my experience, I show you the way, you mau pakai atau enggak? Iya. Saya udah kasih kunci kontaknya, lu nggak mau nyetir mobil, ya Oke. urusan kau. Nah ini berangkat dari kisah yang mereka dapatkan Ya. saat ini. Ada nggak cerita pengalaman orang yang udah dari 50.000 orang ya, Ya. ya udah merasakan manfaat dari buku ini Om? Ya, Yang dari berdasarkan pengalaman Om saya tulis tahu ini arahnya gitu ya. kemana. Nah. Cek aja di kolom komen saya. Cek video saya yang paling laris, lihat kolom komennya semua, itu orang isinya testimoni semua. Bukan dong. Emang iya Om? Loh, cek aja video-video saya yang paling laris. Cek aja kolom komen. Oh, Ini kan nggak bisa dibohongin iya, dong. iya bener ya. Di YouTube. Bukan di sini. Jadi itu Coba. kan, contoh yang paling laris video. Populer ya? Populer. Om. Nah, coba. Cek misalkan ini. Yang mana Om? Anggap aja yang 6,2 juta penonton. Gila, view-nya gede-gede banget. Tapi udah lama sih udah. Total cetak bukunya 50.000. 50.000. Laku udah? Laku. Mayoritasnya berapa tadi? No. Cetak udah terjual 50.000 Mas. Udah terjual 50.000. 50.000. Berarti 50.000 orang merasakan manfaatnya. Itu kan mungkin bisa-bisanya saya ngomong ya. Tapi kalau lihat kolom komen Oke. ini kan organik nih ya. Nah, ini nih. Bawa. Terus. Ada yang testimoni, banyak yang testimoni. Nah, ini Coba banyak teman. Oh. Banyak. Bisa buka di sini semua ya? Bisa. Ini kan organik ya. Iya. Jadi orang itu merasa nah, nih banyak. Terus Oke. yang testimoni dia sudah bisa ngelunasin hutang. Nah, ini banyak sekali. Sahabat-sahabatnya muslim Oh juga. iya. Alhamdulillah Banyak. saya mendapatkan banyak ilmu. Bawa lagi. 10 balasan boleh. Oke. Ini contoh kalau setiap munculin kata-kata penyemangat, saya screenshot. Oke. Ini yang paling basic lah. Dia Iya. butuh semangat kan, butuh motivasi. Ya, ini Terima kasih ilmunya. ini contoh. Nah, ini kan organik. Ini nggak bisa. Iya. Kalau
kita bacain testimoni mah habis ini podcastnya. Iya, Silakan baca sendiri. Baca sendiri. Artinya ribuan testimonial itu menunjukkan kalau apakah benar nggak kata-kata yang saya sampaikan ini cuman ngutip kata orang atau murni dari pengalaman saya pribadi. Kita sih harus belajar sama orang-orang yang sudah melewati masa itu, Om. Amin. Iya dong, maksudnya kalau Amin. lihat dari sepak terjangnya, Iya, hutang-hutang, benar. ya, jadi reseller demi bayar utang, Benar. itu kan ilmunya semua kan istilahnya Zaman dulu nggak ada. guru, kata orang pepatah kan guru yang baik atau yang benar itu adalah dari pengalaman itu sendiri lah ya. Pasti dari. Jadi sekarang gimana, Om? Jadi saya kan Om tinggal nikmatin aja bagaimana? oh jangan. Eh? Jadi gini, ketika saya usia 30, saya udah melewati badai itu semua. Udah pegang duit nih ceritanya ya. Terus gue mau ngapain lagi ya? Iya. Hidup masih muda dong. Heeh. Nah, akhirnya saya mulai cari mainan baru. Ya itu. Nah, cara mainan barunya adalah kenapa saya bisa sukses, kenapa saya nggak tularkan ke orang lain. Oke. Nah, jadi saya membuatlah buku-buku ini. Itu, Biar teman-teman nggak perlu merasakan melewati Nggak fase perlu bertahun-tahun merasakan. itu ya, Om. ya terus terang jujur ya, ini kan saya spill harganya boleh ya? Boleh dong. 190.000, kamu bisa dapat pengalaman. Kamu nggak perlu harus 5 miliar untuk kamu 190.000 tuh terlalu murah untuk ngerasakan bagaimana rasanya Wah, gila. dikejar hutang 5 miliar Gila, gitu loh. gila. Nggak ada artinya itu. Sebelum nanti tiba-tiba di tengah jalan salah arah, Yes. tiba-tiba, loh 5 miliar depan mata nih. Lebih baik tindakan preventifnya adalah dicegah lebih dahulu ya, Om. Dicegah lebih dahulu. Itu satu. Kedua, akhirnya saya puji Tuhan, alhamdulillah di perusahaan kami juga bisa berangkatkan reseller-reseller kita untuk umroh loh. Oh ya? Kita bisa umrohkan sampai 10 angkatan. Serius. Dahsyat. Total yang sudah kita umrohkan ada 1.500 orang di perusahaan kami. Hah? Serius. Sudah Izin dong, saya mau ngitung dulu, Om. boleh. Ini gawat nih emang nih buku nih. Iya. Jadi nggak cuma kaya diri sini tapi memperkaya orang Amin, juga amin, ya, Om, amin, ya. Masya Allah ya. Amin. 1.500. Anggaplah umroh sekarang rata-rata berapa sih? 30 juta. Iya. 35, betul. ya. Dari komisi reseller ya. Dari komisi Iya, reseller. oke. Anggaplah 30 juta deh. Meskipun Ya. travel umroh saya 40 jutaan. 30. Ya kita yang eksklusifnya gitu ya. Iya. 30 juta. Iya. Om, 45 miliar. Iya. Om bagikan dengan cuma-cuma ngapain, Om? Eh, Dan berarti kan penghasilan Om udah lebih dari itu ya? gini, ya bisa dihitung sendiri lah. 45 miliar biasanya budget yang dibuang-buang tuh 10% ya. Jangan salah, perusahaan kita juga dapat rekor muri loh. Yaitu perusahaan direct selling dengan total negara yang paling banyak kita kunjungi. Itu rekor muri perusahaan kita. Ini produknya masih ada? Masih ada. Perusahaannya masih ada? Loh, di Daan Mogot. Perusahaan apa? Perusahaan namanya KK Indonesia, company-nya. Ada di Daan Mogot. Sebelumnya Indosiar, sebelumnya Sebelah kiri. Superindo. Sebelah kiri. Iya. Ya, itu dia. Itu company kita. Oke. Perusahaan tua lah. Baru saya ceritakan ini kan yang penting kan bukan perusahaannya, tapi spirit berjuang. Iya. Itu my first company. Masih ada 6 lagi. Tapi saya cerita ini dulu. Tapi spirit ini yang saya bagikan. Kita kemarin rekor berangkatkan orang ke traveling ke Hainan, China. Itu 1.200 orang. Tanya aja sama Panorama Travel. Itu uang Uang semua. dari siapa? Ya kan komisi reseller mereka berangkat ke luar negeri lah. 1.200. Iya. Enak juga jadi reseller ya? Ya lumayan. Makanya saya bisa bayar hutang karena saya jadi reseller kan. Wah, dahsyat. Makanya jangan sepelekan profesi reseller, affiliator, itu jangan sepelekan. Dropshipper jangan sepelekan. Itu profesi mulia itu. Iya. Jangan kena gengsi anak muda, gua harus punya brand. Enggak. Lu nggak punya brand, barangmu juga nggak laku buat apa. Iya. Yang penting laku, dapat komisi. Ya, duit lah. Iya, jadi duit lah, iya kan. lah. Lu kan ada kewajiban buat nafkahin anak istri. Nggak gimana? perlu kamu harus jualan sepatu, kamu harus punya pabriknya, nggak perlu. Yang penting sepatumu laku. Simple kan, sesimpel itu. Nike nggak punya pabrik. Ini pukulan keras loh. Nike nggak punya pabrik, Om. Nah, iya justru itu dia. Nike pabriknya di sini. Orang-orang kita yang ngerjain karena dia nggak Itu mau dia. ambil resiko. Itu dia. Nike itu kisah Nike itu. Saya lebih menghargai afiliator, reseller yang ya saya juga bagaimana saya ngeluarin orang dari reseller gitu. Jangan pikir, saya harus punya PT, aduh, itu mah nantilah.
Yang penting hutangmu lunas dulu deh. Ngapain panjang lebar gitu loh. Yang di depan mata kasih makan dulu 1 hari 3 kali orang tua lu dulu deh. Aduh, Itu dulu. iya nih, duit cepet nih guys. Yuk, ngebut nih. 6 Ngebut. perusahaannya apa om industrinya om? Oke, so mostly saya di 6 perusahaan saya cuma komisaris. Karena saya ada duit lebih daripada saya taruh di bank, deposito, mending saya diinvest di perusahaan-perusahaan yang memang udah menghasilkan. Industrinya deh. Macam-macam, ada Alat kecantikan. enggak. Ada interior, desain interior. Jadi oke. ada korden, ada mebel. Ah, itu saya invest di perusahaan-perusahaan seperti itu. Oke. Perusahaan media, Oh. percetakan yang memang sudah menurut saya oke gitu. Kemudian saya juga perusahaan sekarang barusan ini ada private equity ya, saya juga masuk. Ya kayak gitu-gitulah. Nah, mostly saya menjadi komisaris pasif. Jadi itu saya anggap sebagai passive income-nya saya. Berarti kalau ngomongin passive income, kira-kira dari pengalaman-pengalaman yang dituang di buku ini, Ya, sekarang lumayan. om per bulannya berapa om? Oh, pertanyaan bagus. Ini disukai netizen. Saya tembak aja. Nggak sopan. Nggak sopan. Lu kan maunya begini kan? Gue jadi bemper nih. Dari bemper. Iya. Gini, saya nggak usah spill passive income saya berapa. Saya spill aja saya bayar pajak berapa. Boleh nggak? Boleh. Ah, Berani banget langsung ngomong pajaknya. saya terang-terangan saya pembayar pajak yang baik kok. Saya 1 tahun bayar pajak bisa habis 1 Alphard baru. Bayar pajak doang. Hah? Boleh dicek. Oh, penghasilannya berapa tuh? Ya udah hitung sendirilah. biar Alphard baru ya 1 miliar nih. iya dong. Alphard baru berapa harganya? Iya, segitu. Ya udah gitu. 901 Itu bayar miliar. pajak tahunan. Ya, nggak gede lah, masih banyak lah. Top influencer masih banyak lebih gede lah. Tapi saya bisa. Intinya saya bangga saya bayar pajak segitu. 1 miliar. Bayar pajak. Ya, itu aja. Mau hitung berapa persennya nih hitungan pajak? Terserah. Tinggal kita kali aja multiple rasionya. Terserah. Intinya netizen masa cuma dikasih suguhin terus, sesekali mikir dong gitu loh. Iya dong. Masa kamu maunya mentahannya doang? Iya. Mikir percuma saya kasih angka tapi kamu cuman wow, habis itu pulang juga rebahan lagi. Buat apa gitu lah. Capek. Action. Iya. Action dong. Gitu aja. Yang terpenting mari let's say hari ini kita berjuang, kita hari ini mencari solusi untuk bagaimana mengatasi kehidupan kita. Jadi apakah dinamika saya juga setelah saya melunasi hutang, terus saya jadi pasif, kemudian tiap hari menjadi orang yang menikmati duit aja, terus gila-gilaan flexing, nggak begitu. Karakter saya nggak begitu. Jadi karakter saya adalah bagaimana saya bisa menginspirasi orang lain dari kisah saya. Itu yang saya sukai. Nih kalau istilah saya nih dunia akhirat nih dapat tuh. Amin. Karena kan sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Iya, betul sekali. Jadi nggak cuma dimakan sendirian, Benar. tapi memberikan efek positif buat yang lainnya. Banyak Pak Haji, Pak Kiai ngomongin saya, Pak Chandra ini dunia akhirat ya. Iya. Dia ada ngomong gini, Pak Chandra ini udah kalau yang setelah meninggal dapat pahala terus itu apa sih namanya? Amal jariah. Amal jariah katanya sering. Iya. Saya anggap kisah saya bisa memotivasi orang lain dan kadang-kadang Menjadi gini amal loh. jariah, ya? Kadang-kadang manusia itu kasih solusinya itu kadang-kadang bukan dikasih duit. Kasih duit habis lagi. Hah? Dikasih ilmu. Dikasih pengalaman. Kalau otaknya itu mindsetnya bisa klik, udah dia bisa jalan sendiri. Percuma saya kasih makan ikan setiap hari kalau saya nggak kasih kamu ilmunya untuk memancing ikan. Oke. Itu saya. Iya sih, dikasih ikan besok lapar lagi. Apalagi nggak guna. Dikasih kailnya. Kalau saya kasih kailnya, saya kasih ilmu, kamu bisa kasih makan seumur hidup. Nggak akan ketergantungan sama pemerintah begini. Tolong bansos dong. Aduh. Nggak begitu. Semuanya ada di sini. Semua ada di situ. That's the Guys. tools. Ini cuma tinggal 2.000 pieces loh guys. Kalau nggak mau ambil, om cetak lagi dong berarti dong. Kalau udah habis. Nggak mau. Mungkin yang fisik udah nggak lagi. Mungkin next ebook. Oke, nanti update. Jadi yang fisik ini udah nih. Ini udah termasuk kayak karya langka lah. Hardcover loh. Iya. Karya langka. Udah nggak cetak lagi. Udah nggak. Nextnya ebook. Aku bantu teman-teman untuk dapetin buku ini Iya, lewat link yang ada di bawah boleh om. Siap, boleh. Biar teman-teman juga yang terkesian soalnya kalau nggak ada boleh. yang dapat. So limited edition lah. Iya. Ya udah, last edition, no more. Gue udah dapet 2, masa lo nggak mau sih? Asik. Ya. Tapi pengalamannya yang mahal.
190.000. Itu nggak ada artinya. Kamu juga makan, nonton di XX1 juga habis. Lewat itu malah bahkan. Bener. Dapat ilmu nggak? Enggak. Udah gue udah nyobain juga kok. Iya. Foya-foya nggak ada ilmunya. Itu dia. Aduh, capek. Itu dia. Nah, Dery. Waduh. Jadi semoga kisah saya ini, air mata saya udah habis lah. Kalau saya cerita soal hutang, bagaimana mama saya harus meninggal, air mata saya udah habis. Saya nggak mau mengungkapkan kesedihan itu lagi. Percuma. Karena saya kalau menguras emosi itu lagi, aduh, biasanya mata saya bengkak karena saking sedihnya. Yang penting daripada setiap saya ditanyain orang, ya udah saya kasih videonya, saya kasih bukunya, kamu baca sendiri. Capek kalau cerita masa itu. Kalau saya kembali ke fase-fase itu, aduh, yang ada bawahnya nangis mulu. Gimana? Kita nih cowok ya. Cowok katanya nggak boleh nangis ya. Siapa bilang? Ya nggak juga lah, kita juga nangis. Kita juga nangis. Makanya mentor saya pernah berkata, orang yang sukses itu adalah orang yang pasti mengalami fase menangis sendirian di malam hari. Itu salah satu kata-kata dari mentor saya. Saya ingat betul. Saya ngalami setiap malam saya meneteskan air mata. Apalagi fase ketika saya ditinggalkan mama saya. Aduh. Tuh. 8 hari sih 8 hari. Tapi hari demi hari itu kayak lama loh. Untung saya dihibur orang yang melayat. Saya dihibur. Makanya kenapa ada kata berikan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu benar. Iya. Nah, itu saya merasakan benar itu. Jadi saya sedih banget. Tapi untung hari ke-8 saya dapat mimpi. Itu yang saya tulis di situ. Akhirnya disitulah yang betul-betul membuat saya comeback. Percuma, hidup itu diratapi percuma. Yang penting hidup harus kasih solusi. Kita berjuang, cari solusi, berjuang. Ya udah. Dan rupanya ketika saya sekarang flashback kepada hidup saya dulu, oh my God, saya pikir, kalau seandainya hari itu saya bunuh diri beneran, nggak ada Canda Putra Negara hari ini. Nggak ada Success Before 30 hari ini. Nggak ada kisah saya yang bermanfaat dan berdampak bagi orang lain. So hari itu saya harus mengalami kepahitan hidup. Makanya salah satu mentor saya juga berkata, hidup itu seperti 2 cangkir teh. 2 cangkir teh atau 2 cangkir kopi. 1 teh pahit, 1 teh manis. Mana yang kamu mau habisin dulu? Iya, pahit lah. Apa manis? Enggak lah. Gue incernya manis deh. Manis kan? Manis. Kalau kita terbiasa minum teh manis dan itu udah habis, sekali setetes teh pahit rasanya gimana? Itu tetap pahit ya. Nih, editor lu ngomong pahitnya luar biasa kan? Sabar ya, Dim. Pahitnya luar biasa kan? Cuma setetes doang loh. Dan tetap kamu harus habiskan karena itu kuota dan jatahmu. Kamu tetap harus habiskan. Kamu terbiasa manis. Iya. Tapi sebaliknya, kalau kamu terbiasa minum yang pahit, kamu udah habiskan kuota kepahitan hidupmu. Setetes kuota manis, tetap kamu harus habiskan. Manisnya itu lebih manis daripada yang kamu biasa manisnya luar biasa. Ini akhirnya aku temukan gitu jadinya. Yes. Okay. Dan kamu sisa hidupmu kamu tinggal menikmati kuota teh manismu yang masih banyak. Iya. That's called success before 30, not 40, not 50. Oke. Makanya mati-matianlah di usia muda. All out lah. Supaya kamu tidak susah di masa tua. Berapa banyak kita dengar orang tua yang 50 masih tergantung hidup sama anaknya. Sehingga anaknya sekarang menjuluki dirinya generasi sandwich. Iya lagi. Sama. Berapa banyak pensiunan yang akhirnya stres. Yang dinamakan pensiun itu harusnya benar-benar pensiun retired and happy. Tapi ini malah retired and stress. Ya itu karena kuota manisnya dia udah habisin terus. Anggap sekarang tenang, masih ada hari esok. Iya. Itu istilah, coba saya bantu tafsir ya teman-teman. Iya, benar. Jadi menganggap manis terus ya. Pilihannya manis, pahit. Siapa yang gak seneng manis gitu ya. Yes. Kita hajar manis aja udah. Tenang, udah masih ada esok. Nikmatin gaji bulanan. Tenang, masih ada hari esok. Nyaman kok. Tiba-tiba 50 tahun. Nah itu dia. Tiba-tiba mengerti usia-usia di mana kamu tidak akan menerima itu lagi. Dan itu lagi sakit-sakitnya. Otot kaki lagi lemah-lemahnya. Aduh. Kemudian jalan lagi bungkuk-bungkuknya. Di saat kamu lagi butuh biaya banyak untuk kesehatan lu. Dan kamu nggak punya apa-apa. Aduh. Maaf ya teman-teman ya, ini jadi cerita, jadi inget ya. Ya. Saya pernah nonton live TikTok. Disclaimer, ini nggak ada yang salah. Justru malah saya acungkan jempol. Ya. Kalau dari sisi positif. Tapi hati-hati dari angle yang sebelahnya. Yaitu apa? Ya. Saya beberapa kali belakangan ini nemuin, maaf izin, orang-orang tua pada live TikTok. Wow. Aduh ya Allah. No choice. Aduh, No choice. Sedih loh mereka. Tapi jangan salah, itu jangan dianggap sebagai sebuah
rasa apa ya, kepepet. Kita lihat di Singapura, kita lihat di Jepang, masih banyak loh mereka usia 65 tahun jadi penjaga kebersihan. Paham. Paham Cuma kan? angle yang ku maksud ini bukan dari sisi yang itunya Om, tapi dari sisi yang sebenarnya kita nggak bisa ngebohongin diri sendiri Iya sih, gitu loh. iya, Maksudnya iya. di umur 50 tahun harus Iya, iya, berjuang, sisi positifnya luar biasa. Kita Benar. nggak ada menyalahkan itunya. Nggak ada Sangat salahnya. apresiasi. Benar, Ya, benar. 2 jempol. Tapi Benar. masalahnya di Iya. umur segitu yang tiba-tiba baru Harusnya. kepikiran gue harus lagi Benar. semangatnya kemana aja gitu loh. Nah, itu Ya, dia. angle itu juga harus dipikirin teman-teman. Harus dipikirin. That's why kenapa Success Before 30 kan? Iya. Sedini mungkin kan, karena kamu sedang mempersiapkan masa tuamu gitu loh. Jangan salah, Iya. orang Indonesia ini kadang, sorry to say, Iya. dia terlalu nyaman. Dia nggak tahu ada hujan, dia selalu nggak pernah sedia payung sebelum hujan. Kopi manis lagi, bener lagi itu. Nah itu Hati-hati dia, itu. itu ilustrasi dari mentor saya Iya tepat lagi. sekali. Dan itu saya dapat waktu saya usia berapa? Masih saya usia ya 22 tahun itu. Saya lagi galau-galaunya itu, saya dapat kata-kata itu, saya pakai terus sampai sekarang. Dan itu berdampak sama anak sekarang. Makanya anak sekarang, sorry to say ya, saya selalu berpesan, bagi Anda yang sudah sukses jadi afiliator ya, jangan seneng-seneng dulu. Tiba-tiba terima ratusan juta, wih asik, kemudian di foya-foya dihabisin. Belajar nabung, itu konten saya nabung banyak. Iya. Anak sekarang, wah sombong gini, hati-hati. Somehow memang peluang sekarang lebih banyak, tapi isi go-nya juga cepet. Iya. Platform berubah setiap hari, harus hati-hati. Iya benar. Jadi saya juga berpesan, nah makanya pengalaman hidup saya selalu tumpahkan ke dalam platform sosial media, banyak yang senang. Karena yang saya ceritakan real kan, nggak ada drama kan. Iya. Gitu. Dan kelihatan, maksudnya kan memang Om juga ada pelakunya gitu loh. Yes, benar Derry. Mantap. Ini sebagai kesimpulan di ujung obrolan. Ya. Ini pastikan teman-teman ini miliki 2 buku ini. Ya. Saya udah bantu mudahkan teman-teman untuk memilih gimana cara dapetin buku Ya. ini. Ada informasinya di bawah. Ya. Kalau teman-teman menemukan postingan ini atau mungkin konten ini Ya. lewat YouTube, ada di deskripsi. Tapi kalau memang misalnya lewat Instagram ya, ada di caption. YouTube Shopping juga ada dan lain Siap. sebagainya. Thank Om, you. ini aku jadi pengen banyak ngobrol-ngobrol sama Boleh. Om Chandra, tapi Off nanti cam nanti kita ngobrol lebih kita banyak. ngobrol ya. Gimana cara maintain ya. Perusahaan gue belum sebanyak Om nih. Tapi mumpung umurku masih 35 tahun, aku takut nih Om. Enggak, termasuk Derry orang hebat lah. Aduh. Usia 35 Anda udah bisa secepat ini. Andai waktuku bisa kembali seumur Derry. Buat teman-teman yang masih 29 atau umur 35, belum Iya. jauh-jauh dari 30 tahun, ayolah kita belajar bareng-bareng Ayo, ya. ayo. Jangan sampai ntar Anda kaget, Yes. isi-isinya tiba-tiba udah 40 Iya. tahun nih baru gerabak-gerubuk. Benar. Itu yang kita nggak pengen, teman-teman. Benar. Om dari 22 tahun, saya mungkin memutuskan untuk pensiun dini umur 27, Om. Oh. Makanya Dulunya kerja ya? kerja Sebagai? penyiar radio, Oh, penyiar radio. tim kreatif di sebuah radio. Iya, iya, Nah, iya. itulah makanya kenapa aku pikir bahwa gimana caranya umur 30 tahun tuh udah punya media sendiri. Woi, keren. Nah, kayak gitu-gitu Oh, teman-teman. jadi channel kita menginspirasi ya? Ya, iya Salah loh. satunya Lah kan ya? dari Om juga saya belajar. Iya. Saya manggil Om untuk duduk di sini kan karena waktu Iya, zaman-zaman iya. itu saya belajar dari Benar, channel Om. benar. Itu teman-teman, makanya Iya. kepukul sekali dengan kata-kata 30 tahun gitu. Iya, Umur benar. kasih solusi 3 tahun. Keren. Artinya saya memulai umur 32 tahun. Iya. Saya umur 32 tahun jadi host di media ini, di rumah ini. Keren. Nah, dari umur genap 30 tahun memikirkan 2 tahun lagi saya harus belajar punya Iya. medianya, makanya umur 32 tahun saya punya media ini. Wah. Nah, makanya kenapa ada 30 tahun. Nah, jadi Nanti teman-teman mampirnya di Success Before 30 saya wawancara nanti. siap. Ya. Siap, Om. Iya, yang Top. selama ini saya channel Om itu saya tonton ya, Om ya. Harus. Siap. Harus. Om Chandra, terima kasih. Sama-sama, teman-teman. Derry. Ayo bareng-bareng yuk, mumpung belum jauh dari 30 tahun atau mungkin Sama-sama. sebelumnya. Siap. Saya udah merasakan kok gimana caranya di umur-umur 30 tahunan Siap. ini untuk mengejar cita-cita. Siap. Enak bener hidupnya insya Allah. Enak. Enak insya Allah. Nah, Nggak makanya- bingung lah. Jadi jangan Iya. masa yang dipikirin di hidup itu cuma duit mulu. Aduh. Hidup itu indah. Life is wonderful, not just money. Iya. Not just money. If you have money, you can have everything. Don't worry. Wah, Success Before 30, Success Before Om 30. Chandra. Thank you, Derry. Wow. Top. Jangan lupa subscribe channel beliau ya. Ya, makasih. Saya bisa ada di sini juga salah satunya kontribusinya karena nonton Thank channel you. beliau. Thank you, Derry. Mantap, nanti kita update-update lagi Om ya. Siap. Ini perbukuan, kalau memang ada lagi e-booknya nanti mampir lagi Om. Oh iya, boleh. E-booknya seputar apa? Spill dong. Nanti nanti saya rahasiakan. Pantengin nanti. aja channel beliau ya. Makasih. E-booknya ya. E-book pasti. Kita kasih solusi.